Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Hamka M. Hum, Ketua Program Studi Pendidikan Profesi Guru Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidempuan. Program Pendidikan Profesi Guru atau PPG bertujuan untuk mencetak pendidik profesional yang unggul, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Semangat Dalihan Natolu dan integrasi keilmuan teo-antropo-ekosentris menjadikan fokus utama PPG untuk mengembangkan kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian guru agar mampu merespons tuntutan global. Melalui pendekatan berbasis teknologi dan research, PPG menghasilkan guru-guru yang kreatif, inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weko Juliansa SPD. Saat ini saya bertugas di Min Sanggau, Kalimantan Barat. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi PET 1 tahun 2025 Kementerian Agama di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari UIN Syahada Padang Sidempuan dengan nomor induk mahasiswa 242 110 1565. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 5 mata pelajaran matematika. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, silakan berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya ya tajim salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak absen dulu ya. Siapa hari ini yang nggak masuk? Hadir semua ya? Alhamdulillah hadir semua. Baik. Nah, bukunya disiapkan, buka bukunya, segala pulpennya juga disiapkan di atas meja. Sudah? Sudah? Ya. Bapak tanya, apa kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik. Ya, hari ini kita akan belajar pelajaran matematika, yaitu tentang pengolahan data. Sebelum masuk ke materi, ya, Bapak tanyakan ke kalian, kalau misalkan ya ada yang bertanya, kalian kelas berapa? Kalian jawabnya apa? Kelas 5A. Baik. Berapa jumlah siswa kalian dalam satu kelas? Tahu ya? Kalau misalkan lagi bertanya, laki-lakinya berapa siswa laki-laki? 15. Kalau yang siswa perempuannya? Berapa totalnya? 20. Kalian tahu, kita akan belajar yaitu tentang pengolahan data. Ya, bab
8 yaitu pengolahan data. Pengolahan data, nih tujuan kita belajar hari ini yaitu yang pertama, kalian dapat menganalisis, mengumpulkan data, menganalisis data dan mengolah data, kemudian sajikan dalam bentuk tabel dan diagram batang. Kalian nanti mengumpulkan datanya dengan cara langsung ke lapangan, tempat sumber informasi. Kita belajar hari ini. Ya, nanti kalian langsung turun ke lapangan, sumber informasinya apa? Tujuan kalian belajar hari ini yaitu apa? Pengolahan data. Itu mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan data dalam bentuk tabel dan diagram batang. Baik, masuk ke pembelajaran kita hari ini. Sebelumnya Bapak akan bagi kalian ke dalam beberapa kelompok, ya. Nah, nanti kalian akan mendata siswa sekolah kita, siswa madrasah kita. Ya, Bapak bagi kalian berdasarkan kelas. Ya, kelas 1. Ya, kelompok kelas 1. Oke, kelompok kelas 1 ini Bapak bagikan. Ketua kelompoknya silakan ambil. Atau siapa perwakilan kelompoknya ambil. Ini lembar kerja kalian, silakan dilihat nanti. Ya. Ya, kelompok 2 kelas 2. Kelompok 2 untuk mengamati kelas 2. Ya, silakan nih. Oh, ini. Ya, Bapak silakan. Nih. Kelompok 3 kelas 3 mengamati siswa kelas 3. Nih. Silakan ambil. Kelompok 4 siswa kelas 4. Ya, nanti mengamati siswa kelas 4. Kelompok 5. Kelompok 6 mengamati siswa kelas 6. Ya, silakan dipegang dulu, dibagikan temannya dulu, diamati. Bapak jelaskan langkah-langkah dalam pengerjaan lembar kerja kalian yang Bapak bagikan. Ya. Nah, Bapak sampaikan materi dulu supaya kalian jelas bagaimana nanti membuat tabel, membuat diagram batang. Ya, kita materi ajar kita bab 8 pengolahan data kelas 5. Kemudian tujuannya tadi sudah disampaikan, mengumpul dan mengolah data. Pertama, mengumpulkan data. Mengumpulkan data di sini ada 3 cara. Mengumpulkan data ada 3 cara. Yang pertama, wawancara. Wawancara itu menanyakan langsung ke sumber informasi, sumber data. Tapi yang harus akurat, terpercaya, sesuai dengan ahlinya. Kemudian, kuesioner, itu lembar isian. Kemudian, penelitian, mengamati langsung data. Yang contoh tadi, yang kelas 5A tadi nih, kalian mengamati langsung, kalian hitung yang laki-lakinya berapa, yang perempuannya berapa, itu langsung mengamati. Ya, itu langsung mengamati. Yang ini langsung tadi nih, contoh tadi. Nah, kemudian yang nanti kalian lakukan ini. Tiga-tiganya boleh pilih salah satu. Ya, pilih salah satu mana yang kalian dapat datanya. Dengan cara apa? Wawancara kah, ngisi angket kah, atau lembar isian, atau langsung mengamati di tugas kalian masing-masing. Itu di lembar kerja 1. Coba dilihat lembar kerja 1-nya. Tuh, ya. Lihat ada sumber datanya, ya. Nah, nanti sumber datanya lihat di sumber data kelas 1 LKPD 1. Nanti data yang kalian kumpulkan diolah sedemikian dalam bentuk tabel atau diagram batang. Ya, nih contoh. Berikut data nilai ulangan harian yang diperoleh 10 siswa kelas 5. Ini datanya tidak urutan. Datanya tidak urutan. Nah, nanti kalian urut sesuai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Sesuai dari urutan, buatkan tabel. Ini kolom nilai, ini frekuensi, ini banyaknya siswa. Dapat nilai 7 berapa orang siswa? Wah, dapat nilai 8 3, dapat nilai 9 1, dapat nilai 10 2. Jumlah siswanya 10 siswa. Ini tabelnya. Sampai di sini udah cukup paham, ada pertanyaan? Tidak, kita lanjut. Alhamdulillah. Tabelnya ini ada terus. Ya. Terus untuk kelipatan 5
1, 2, 3, 4, 5-nya dilintangkan. Kemudian inilah tabel hasil tabel data. Di sini ada nilai, ini ada terus, ini ada frekuensinya, banyaknya data atau banyak siswa. Kemudian kalian membuat diagram batang. Ya, diagram batang yaitu frekuensi garis tegak itu disebut apa? Garis vertikal. Yang bawah ini yang mendatar garis horizontal. Nah, yang vertikal itu masuk ke banyaknya siswa, angkanya, ya, frekuensi banyak siswa. Yang baris bawah atau yang mendatar masuk kepada objek yang kita teliti. Nanti langkah kalian mengerjakannya seperti ini. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, ini materinya. Nanti membacanya, nanti kalian sampaikan seperti ini. Presentasinya kalian sampaikan. Tapi kalian ke lapangan dulu. Ke lapangan dulu untuk mengumpulkan data. Ya, kelas 1. Nah, Bapak bacakan aturannya. Aturan dalam melakukan pengamatan atau mengumpulkan data. Udah, dilihat yang masing-masing udah Bapak bagikan. Yang pertama, lakukan pengamatan dalam kerjasama kelompok. Kerjasama, ya, jangan kerjanya sendiri-sendiri, kerjasama dalam kelompok. Kemudian masing-masing anggota kelompok mendapatkan bagian pekerjaannya, bagi tugas. Yang ketiga, amati hanya pada lingkup wilayah yang ditentukan. Kemudian terpenting nanti dalam kalian mengumpulkan data, yaitu nomor 4, menjaga adab. Nanti menanyakannya itu gimana? Ucapkan salam dulu, kemudian ucapkan salam, permisi, ya, perkenalkan diri kalian, baru sampaikan maksud dan tujuan. Maksud dan tujuannya apa? Menanyakan data kelas yang diperintahkan. Ya, seperti itu nanti. Kemudian nomor 5, Bapak kasih waktu kalian di lapangan 15 menit. Keenam, untuk menjaga ketertiban, ketenangan, kebersihan lingkungan sekitar. Tolong jaga ketertiban dan ketenangan dan kebersihan lingkungan. Ya, kelas lain juga lagi belajar. Kelas lain juga lagi belajar. Kalian jangan buat ributan. Ya, berjalan seperti biasa, fokus, ya. Tanyakan ke kelas masing-masing yang dituju. Paham? Paham ya? Waktunya 15 menit, ya. Bapak kasih waktu kalian 15 menit. Baik, bukunya tolong dirapikan dulu. Yang mau dibawa ke lapangan, kertas-kertas tadi siapkan. Ya, siapkan. Ya, kertasnya disiapkan. Bukunya di atas meja aja. Bukunya di atas meja saja, simpan di atas meja. Ya, dirapikan dulu sebelum kita meninggalkan kelas, sebelum kalian meninggalkan kelas. Ya, catatannya untuk pengamatannya dibawa. Ya, bagi tugas, nanti siapa yang mencatat, siapa yang menanyakan. Paham? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Waktu kalian ke lapangan, kelompok 1. Kelompok 1 ya. Ya, kelompok 1 silakan ke lapangan. Ya, kelompok 2. Ya, bawa ananya, bawa pulpen, bawa kertas pengamatannya. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Kelompok 6. Assalamualaikum. Ya. Kami dari kelas 5A ditugaskan oleh Pak Eko menanyakan data kelas 1C. Berapa jumlah laki-laki dan berapa jumlah perempuannya? Oke, jumlah laki-laki, jumlah siswanya ya? Ya. Jadi sekarang di kelas 1C ini, jumlah siswanya ada 31 siswa, 16 peserta didik laki-laki dan 15 peserta didik perempuan. Seperti itu. Ya, terima kasih ya, Bu. Terus kami sini. Sudah ke kelas, Kak?
Assalamualaikum. Nah, apa lah berarti akhirnya semoga tiga. Menyesuaikan di situ kan? Apa nih? Kami dari kelas 5A diberi tugas oleh Pak Weko untuk mengumpulkan data-data siswa dan siswi kelas 2. Kelas 2. Nah, catat tuh. Mulai dari kelas 2A. Ya. Putra putri kah? Ya. Jumlah siswa laki-lakinya 16 orang, 2A. Sudah? 16 orang. Jumlah siswa perempuannya 17 orang. Sudah? Lengkap semua? Ada lagi? Udah. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Pak. Ribut tuh. Ini Pak, kami dari kelas 5A ada tugas dari Pak Uko untuk menanyakan data siswa di kelas ini. Ya. Laki-laki berapa? Laki-laki. Jumlah laki-laki Laki-laki. tahu ada berapa belas tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 16 orang. Perempuan, Pak? Sisanya perempuan dan 14. Terima kasih, Pak. Yang lain tidak ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kami dari kelas 5A. Kami mau nanya, siswa di sini yang laki-laki ada berapa ya jumlahnya, Bu ya? Siswa laki-laki kelas 4B berjumlah 14 orang. Kalau siswa perempuannya, Bu? Siswa perempuannya berjumlah 14 orang juga, jadi totalnya 28 orang. Ya, terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Permisi, mau nanya berapa jumlah siswa laki-laki di sini? 15. Jumlah siswa perempuan di sini? 13. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bu. Misi, Bu, mau nanya. Tadi kami dikasih tugas sama Pak Weko buat disuruh cari data-data kelas 6B sini. Oh iya ya, jadi datanya itu jumlah keseluruhannya ada 31 siswa, 17-nya siswa laki-laki dan 14-nya siswa perempuan. Kasih, Bu. Oke. Misi ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. So,
Ini kelompok 2. Nah, silakan langsung diskusikan, buat tabel dan buat diagram batang seperti yang saya contohkan. Ini kelompok Bapak nih. Kelompok 3. Nah, yuk silakan diskusi ya. Iya, Pak. Nah, buat nah, diskusikan. Ada yang buat tabel, ada yang buat diagram batang. Silakan dibuat. Ya. Waalaikumsalam. Yuk silakan masuk. Itulah intinya. Ya, silakan langsung diskusikan. Diskusi dan menyajikan data. Ada yang sudah? Pakai mic. Ada yang sudah? Yang belum lanjutkan dulu diskusinya. Yang sudah silakan diskusikan, persiapkan siapa yang akan menjadi pembicaranya untuk presentasi. Ya, diskusikan. Tunjuk. Sudah siap? Sudah tunjuk siapa nanti presentasi? Siap. Nah. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Ya, waktunya tinggal 5 menit lagi. Siapkan juru bicaranya. Siapa yang akan menyampaikan hasil diskusi, ya, menyampaikan presentasinya. Kesimpulannya juga dibuat, sudah? Ya, kesimpulannya dibuat, nanti dibacakan, ya. Waktunya sudah habis. Kita siap untuk presentasi. Ya, kita siap untuk presentasi. Bapak kelompok 1, kelas 1 dulu. Nanti kita urutan. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5 dan kelas 6. Siap ya? Halo. Hai. Duduk rapi. Ya, siap ya kelompok 1 untuk presentasi. Masuk kepada sesi presentasi. Sekarang kita kasih kesempatan kelompok 1 untuk menyampaikan hasil diskusi kelompok 1. Silakan. Oke, silakan berdiri, disampaikan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 mempunyai tim terhebat, selalu fokus dan semangat, siap hadapi tantangan. Sudah? Ya, sampaikan hasil diskusinya. Siapa yang nyampaikan? Belum. Ya, silakan sampaikan hasil diskusinya. Kesimpulan, jumlah laki-laki kelas 1 jumlahnya ada 63. 63. Jumlah perempuan kelas 1 ada 65. 65. Total semuanya? Jumlah semuanya 128. 128. Bapak catat. Ya, 128. Sudah? Oke, nah silakan tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2. Baik, kita sudah berada pada akhir pembelajaran, di mana nanti kita akan refleksi dulu. Ya, Bapak, kita refleksi tentang pembelajaran kita hari ini, yaitu bagaimana pembelajaran hari ini.
Sudah ke lapangan? Seru. Sudah? Sudah. Seru kah? Seru. Seru. Baik. Nah, sudah paham bagaimana mengumpulkan data? Paham. Kalian mengumpulkan data tadi pakai apa? Wawancara. Oke, ada lagi? Yang lain? Nggak ada. Pakai wawancara semua? Ya. Dapat. Sudah bisa membuat tabel? Sudah bisa membuat diagram batang? Nah, baik. Alhamdulillah. Sekarang kita menyimpulkan pelajaran kita hari ini. Dari tadi kelas 1 jumlahnya adalah 128 siswa. Kelas 2 131 siswa. Kelas 3 119 siswa. Kelas 4 118 siswa. Kelas 5 132 siswa. Kelas 6 92 siswa. Ini siswa kelas 1 sampai kelas 6. Berapa total jumlah siswa di madrasah kita ini? 720. 720 siswa di madrasah kita. Jadi, apabila ada yang bertanya, kalian sekolah di mana? Di Min Sanggau. Kelas berapa? 5A. Jumlah siswa kelas 5A? 27. Jumlah semua siswa SD Min atau Min Sanggau? 720. Kalian sudah punya data. Baik, kita tutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, buku dan segala alat tulisnya silakan dikemaskan. Kemudian ketua kelas pimpin doa. Doa sebelum pulang baca surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapa kami. Sayangilah mereka seperti mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ista'in. Sajid salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bernilai edukasi. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.